Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di video kali ini gue bakal ngomongin top 5 parfum di rumah aja. So, sedikit cerita tentang video ini dulu. Memang video ini kemarin sempat gue pikir untuk bikin video ini bukan karena pandemic season ini. Top 5 parfum di rumah aja ini listnya adalah memang parfum-parfum yang gue pakai daily kalau misalnya gue lagi nggak pergi kantor atau lagi bisa dibilang kalau lagi weekend. Ini adalah listnya. Dan selain top 5 gue bakal ngomongin ada satu honorable mention karena gue nggak mungkin akan ninggalin nomor 6 ini istilahnya di dalam list ini, karena memang gue udah pakai ini daily hampir setiap malam untuk udah berapa tahun ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun. Setiap malam, almost setiap malam, kalau misalnya gue lagi nggak explore dan belajar tentang parfum, hampir setiap malam gue pakai parfum ini. So, parfumnya adalah La Nuit de l'Homme, Yves Saint Laurent. Ini batch yang lama. Kalau lu lihat sprayernya gendut seperti ini masih yang vintage batch. This one yang, kalau yang ini yang tahun 2009. Yang ini 2010. So, ini adalah parfum yang gue pakai setiap malam, and I stock up a lot. So, gue nggak mungkin akan mau kehabisan ini karena memang gue pakai daily. Setiap malam gue semprot di bantal, di selimut, dan di ranjang kadang-kadang, karena memang gue suka banget sama wangi ini, and it has a personal value for me. I just love this perfume dan gue nggak akan mau kehabisan ini, makanya gue stok up lumayan banyak. So, itu adalah honorable mention di video ini. Kita langsung masuk ke bener-bener list top 5-nya. Oke. Di posisi nomor 5 adalah parfum yang gue beli udah lumayan lama, tapi gue belum pakai banget. But this year, tahun ini gue pasti bakal pakai parfum ini lebih banyak, especially ketika di rumah aja ini, because I kinda like fall in love with this perfume all over again. Di posisi nomor 5 adalah Prada Amber Pour Homme. Prada Amber Pour Homme ini bukan batch yang lama, ini batch yang baru. Wanginya itu warm spicy, it's just really good. Warm spicy, sedikit soapy, khas Prada. Orang-orang memang pakai parfum ini kebanyakan buat kerja ya, tapi gue lebih prefer pakai ini ketika gue lagi di rumah aja malah. And ini bukan batch yang lama, ini batch yang baru. So performance wise mungkin ini juga udah lebih jelek, but I don't mind karena gue nggak terlalu peduli yang namanya SPL ketika gue lagi di rumah aja. And this perfume, it smells really good. Ini wanginya enak banget guys. Dan gue belum pernah nge-review ini, so drop up comments down below misalnya teman-teman mau gue nge-review Prada Amber Pour Homme ini. So, di posisi nomor 5 adalah Prada Amber Pour Homme. So, kita masuk ke posisi keempat. Di posisi keempat adalah parfum ini, Versace Man Eau Fraiche. So, ketika gue mention parfum di rumah aja, itu bukan berarti yang bener-bener cuman di dalam rumah aja, tapi lebih ke yang gue lagi ke teras, atau gue ke pasar, gue ke Indomaret, gue pergi ke bengkel dekat rumah, atau pokoknya yang dekat-dekat sekitar rumah yang nggak keluar jauh dari komplek gue. Itu list parfum di rumah aja versi gue. So, di posisi keempat adalah Versace Man Eau Fraiche. Parfum ini bakal gue lebih banyak pakai ketika gue mesti keluar dari rumah untuk misalnya pergi ke minimarket atau ke pasar. Gue bakal pakai ini, and I don't really need yang gue bilang long SPL yang bla bla bla. Tapi sebenarnya parfum ini longevity-nya sebenarnya lumayan bagus.
Dan ini heat activated, meaning lu pakai ketika lu berkeringat dan lu panas-panasan, dia bakal lebih shine. And ini bekerja seperti itu. So ada orang yang bilang, yang komplain bilang Versace Man of Fresh itu nggak perform. Sebenarnya perform, cuman wanginya itu gampang anosmic, dan wanginya itu bener-bener dia longevity-nya bagus sebenarnya, cuma dia projection-nya sama centralnya itu tuh lebih keluar ketika badan lu berkeringat atau ketika lu panas-panasan. So that is Versace Man of Fresh. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ngelihat detail tentang Versace Man of Fresh ini, bisa nonton videonya karena gua udah pernah review parfum ini. So ini adalah posisi keempat. Di posisi ketiga adalah Nautica Voyage. So Nautica Voyage ini gue pernah review baru minggu lalu kayaknya. I've talked about this, and ini parfum legend yang gue bakal pakai lebih banyak di tahun ini, apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini. I just really love the scent. Wanginya itu tuh soothing, calming, walaupun orang bilang wangi timun, but I just love it. Wanginya tuh bikin tenang gitu, ada sedikit oceanic kind of feel, and wanginya decent, menurut gue enak. Dia sama seperti ini, it's also heat activated kind of fragrance, meaning ketika lu pakai panas-panasan lebih shining. So sebenarnya di list nomor 4, 3 sama 2 adalah tipe yang seperti itu ketika gue di rumah aja dan gue mesti keliling yang deket-deket komplek. Itu listnya, maksudnya list dari nomor 4 sampai nomor 3. This Nautica Voyage yang batch baru pun juga masih worth it banget. I've talked about it dan gue suka wanginya. Lo orang bisa cek video reviewnya kalau kalian mau. Di posisi ketiga adalah Nautica Voyage. So masuk ke posisi kedua. Di posisi kedua adalah Dior Homme Cologne. So Dior Homme Cologne ini gua juga baru review minggu lalu. Kalau misalnya gua publish videonya hari ini, well I don't know. Wanginya itu enak. Gua udah mention di videonya, ini wangi yang transparan. It's simple, wanginya simple banget, segar, wangi bergamot dicampur sedikit muskiness dan dicampur sedikit white floral. It is really really good. Wanginya tuh cooling, menurut gua punya cooling effect seperti itu, dan memang longevity-nya nggak bagus, makanya ini cocok banget untuk parfum di rumah aja. Sebenarnya ini cocok banget kalau misalnya teman-teman pergi ke gym sih sebenarnya. Kalau misalnya gua nge-gym, well too sad, gua bukan tipe gym type. Kalau misalnya gue nge-gym, gue pasti pakai parfum ini karena wanginya itu segar banget dan it is a heat activated kind of perfume dan cocok banget untuk nge-gym karena dia nggak long live, dia short live kind of perfume. Lu nge-gym juga nggak mungkin lebih dari 4 jam. So ini parfum sebenarnya cocok banget. So di posisi kedua adalah Dior Homme Cologne. So sekarang masuk ke posisi pertama. Di posisi pertama, gue langsung aja tanpa babi bu, itu adalah Armaf Milestone. So Armaf Milestone ini wanginya adalah wangi clone dari Creed Millésime Imperial. Gimana yang ngomongin parfum ini? Creed Millésime Imperial ini adalah parfum yang paling berarti buat gue. Parfum niche pertama gue, dan ini yang bikin gue all over jatuh cinta lagi dengan dunia parfum. Hence kalau misalnya bukan karena parfum ini, gue nggak akan istilahnya explore parfum. Walaupun gue memang ada hunting parfum ini tuh, tapi ini adalah ketika journey gue mulai ini Creed Millésime Imperial. Ini udah botol ke 3 yang tester ada di dalam, anggap aja 3. So
milestone ketika dia keluar ini, kalau kata orang, bangke. Well, it is. Wangi dia tuh resemblance, maksudnya tingkat kemiripannya dengan Creed Millésime Imperial itu sekitar 90 sampai 95% malah. I freaking love this perfume karena gue sendiri, karena gue sangat cinta banget sama Millésime Imperial. Gue malah agak sedikit sedih malah actually ketika dia keluar ini. Tapi itu bukan sedih gimana ya, gue seneng karena gue bisa beli ini cuman 1/4 malah, nggak nyampe 1/4 malah, kurang dari 1/4 dari harga Creed Millésime Imperial. Dan Creed Millésime Imperial tuh punya satu problem, dia itu punya tendensi beda batch, beda wangi. Well, itu Creed sih, Creed selalu punya masalah seperti itu. Dan gue nggak tahu milestone ini bakal seperti itu atau enggak. Well, kemungkinan Armaf bakal reform karena Club de Nuit Intense-nya aja itu udah reform. So hopefully ini nggak reform. Dan ini gue udah mulai sering banget pakai parfum ini karena gue suka banget sama wanginya, sumpah. It's very personal to me. Gue suka wanginya oceanic, sea salty, ambergris kind of feel. Kalau dulu gue ngedescribe Creed Millésime Imperial itu sesuatu yang sultan banget. Ini wangi sultan on a budget. Seriously, that good. Batch yang gue punya adalah 285997, atau bisa kelihatan atau enggak, well sorry, gue recordingnya memang pakai handphone. Kalau misalnya teman-teman punya batch yang seperti ini 285997 dan kalian gak suka dan pengen jual, drop a comments down below, I will buy it from you. I love it karena gue akan backup parfum ini that good, seriously. So parfum ini juga nggak pernah gue review sebelumnya. Review kayak maybe I will review these perfumes, drop a comments down below. So itu adalah list top 5 parfum di rumah aja versi gue. So teman-teman drop a comments down below, top 5 parfum di rumah aja kalian seperti apa sih. Dan one more thing, top 5 parfum di rumah aja ini berbeda dengan list top 5 parfum work from home. Karena ketika gue lagi mesti kerja work from home, gue pasti pakai parfum yang berbeda dari ini karena gue memang harus lebih serius, bukan lebih nyantai-nyantai, cooling segala macam, soothing, no. Gue butuh lebih serius dan listnya itu akan berbeda dengan list yang ini. Drop a comments down below misalnya teman-teman mau gue ngebikin list itu, and maybe I will make it. So thank you guys for watching this video. Until next time, bye bye.